Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita bangga dan kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita diizinkan bernafas hidup sehat pada hari yang kelima, hari Sabtu ini 5 April 2025. Kita bangga dan kita bersyukur kasih setia Tuhan sempurna dalam setiap kita. Bukti nyata kita semua sehat dalam keadaan suasana masih libur, tapi kita bersuka cita, kita tetap setia sama Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin, Dia begitu setia, Dia cinta kita semua. Kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak yang berharga dan mulia. Firman Tuhan katakan di Yesaya 43:4 bahwa kita berharga dan mulia oleh karena Yesus cinta kita semua. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari kita mau baca 1 Tawari pasal 1 43-54 tentang Raja Edom keturunan Esau. Nanti saya mau ceritakan ada perbedaan antara keturunan Esau dan keturunan Yakub Israel. Karena Esau sudah menjual hak kesulungannya dan semua akan berakhir. Tapi bangsa Israel Yakub diberkati sama Tuhan sampai detik ini. Dan kita adalah Israel rohani yang sudah dipilih sama Tuhan. Itu kita berterima kasih. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku aku berikan kepadamu. Oh, itu janji Tuhan. Kita dipilih oleh Yesus menjadi milik Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku, dan ampunilah semua dosaku,
segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia sudah pilih kita. Tuhan sudah tetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi umat pilihan kesayangan Tuhan. Sehingga janji Tuhan kita akan kekal selama-lamanya. Tidak seperti Edom, keturunan Esau, sudah berakhir. Nggak ada lagi sampai sekarang bangsa Edom, kecuali bangsa Israel beda. Maka ada perbedaan kata firman Tuhan. Orang beribadah kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan beda-beda, terbukti nyata. Bapak Ibu kalau setia sama Tuhan, beda dengan orang yang tidak setia sama Tuhan. Kita bangsa yang dipilih sama Tuhan. Mazmur 33:12 dikatakan, berbagailah bangsa yang umat pilihan adalah Tuhan. Oleh itu mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau cinta Tuhan, semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Sampai suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita melanjutkan kembali baca 1 Tawari pasal yang pertama. Supaya selesai besok kita lanjutkan pasal yang kedua. Puji Tuhan, kita akan iri. Kita mau baca ada 43 sampai 54 supaya Bapak Ibu mengerti Alkitab yang kita baca supaya tidak bingung, ya. Jangan sampai kita bosan tapi ngerti betul akan firman Tuhan. Mari saya membaca ayat 43 sampai 54 tentang raja-raja Edom, ya saudara. Demikian firman Tuhan. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah Bela bin Peor dan kotanya bernama Dian Haba. Jadi ini ceritanya saudara ya. Edom ini kan Esau saudara. Nah, kalau saudara sudah saya terangkan di Kejadian ya. Keturunan Edom, keturunan Esau disebut Edom ya. Jadi Edom ini keturunan dari Esau. Dan memang kalau kita lihat di sini ada raja-raja yang diizinkan Tuhan sebelum adanya bangsa Israel. Jadi sebelum ada Raja Saul saudara. Belum Raja Daud ini ya, sudah terbentuk kerajaan. Tetapi nggak lama saudara ya. Jadi dalam arti bangsa beda dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel eksis sampai sekarang, Edom sudah pecah-pecah ya, Edomia ya, Edom itu ya. Jadi berbeda saudara, dan terbukti di dalam Alkitab sudah saya baca lengkap ya. Jadi terus berikutnya saudara supaya jelas ya, saya mau baca sampai lengkap dulu baru saya terangkan saudara ya. Di situ dikatakan setelah Bela mati, Yobab bin Sera dari Bosra jadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Temam menjadi raja mengganti. Jadi keturunan-keturunan raja semua mati menggantikannya. Setelah Husyam mati, Hadad bin Hadad mengganti raja menggantikan dia. Dialah yang mukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari masyarakat menjadi raja menggantikan. Jadi ini cuma sejarah ya. Jadi nggak ada nilai-nilai yang betul-betul berarti, beda dengan Israel. Punya nilai-nilai Raja Saul, Raja Daud sampai Israel sampai sekarang punya nilai-nilai yang berarti. Ini hanya sejarah ya. Supaya tahu Bapak Ibu ada perbedaan antara keturunan Esau Edom dengan keturunan Yakob Israel ya. Jadi di sini kalau saya mati, setelah ya, mati ya, Samla mati, Saul dari Rehobot, ini Saul bukan Saul raja pertama, beda ya. Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, nah setelah mati nggak ada sejarah berikutnya saudara. Balhanan bin Ahor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Balhanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia dan kotanya bernama Pahi dan istrinya bernama Mahitahel binti Matred binti Mesahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet. Kepala kaum Hoilama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon. Kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar. Kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram, itulah kepala menjadi Edom. Jadi buktinya dari tadi raja-raja
pindah kepada suku-suku, kaum-kaum, dan semuanya kan berakhir Bapak ya. Karena apa? Tertulis di dalam Yeremia pasal 49, ya, inilah bedanya, ya. Tertulis dalam Yeremia 49, saya mau baca supaya jelas ya. Yeremia pasal 49, saya mau baca supaya jelas firman Tuhan, Bapak ngerti. Di ayat 7, ya, saya mau baca nih. 49 ayat 7 dikatakan, mengenai Edom, ini Esau, saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Jadi enggak ada, saudara. Habis. Ya, Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Karena mereka hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Karena sudah apa? Kalau kita lihat Esau itu ya nikah dengan tidak taat kepada orang tuanya. Kok Yakub kan taat, saudara ya, tapi Esau tidak mau. Dari awal Esau sudah memiliki sifat karakter yang tidak baik. Contoh hak kesulungannya ya dijual, dianggap remeh yang sudah saya bacakan ini. Beda dengan Yakub. Di sini jelas intinya dari saya katakan bahwa ada perbedaan antara orang yang taat kepada firman, orang yang tidak taat kepada firman. Di sini kita bisa belajar supaya benar-benar kita takut sama Tuhan. Kita mau benar sungguh-sungguh sama Tuhan supaya jangan sampai kita punya keturunan-keturunan yang tidak baik ya saudara. Coba ini kalau kita lihat baca di bilangan 20 saja, padahal itu saudara-saudara ya. Bilangan 20 ya. Dan keturunan Edom ini jahat saudara. Waktu bangsa Israel, saya mau baca ya. Tidak boleh melewati Edom. Bilangan 20 14 sampai 21 ya, saya mau baca demikian ya. Bilangan 20 ya, 14. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom. Nah, ini Raja Edom ya, dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Nah, coba Musa ketemu, inilah saudaramu. Ini Edom, Esau kan saudara Yakub. Ini saudara perkataanmu mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, terus kata Musa, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir dan kami diam, nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang kami akan ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Nah, jadi Musa bilang minta izin. Ini ayat 12. Izinkan akhirnya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Coba minta izin. Saudaramu ini loh, Yakob kan saudara Esau adiknya. Tapi apa kata Edom, saudara? Lihat pasal ayat 18. Tapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Wah, jahat, saudara. Ini bukti. Jadi dari awal sudah musuhan. Ya, bahwa Yakub waktu hak kesulungan itu memang mau dibunuh sama Esau kan. Esau benci dan sampai kepada keturunannya. Dan ini bukti kalau keturunan dari jahat tidak punya kasih, keturunan anaknya jadi jahat dan hidupnya tidak diberkati Tuhan. Selesai. Ya, beda dengan Israel. Kalau Israel sampai sekarang diberkati, tapi keturunan Esau, bangsa Edom sudah tidak lagi, Edomia sudah tidak ada lagi. Di sini kita bisa belajar, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh sama Tuhan. Biar kita mau didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Jangan punya keturunan yang tidak takut sama Tuhan. Jangan sampai saudara. Kita berikan firman. Ya, saya mau baca dalam Ulangan pasal 6. Dari masa kecil harus dikasih firman Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak saya sendiri dari kecil, dari papi mami umur 5 tahun. Sudah disuruh khotbah saudara. Dididik firman. Supaya kan mengerti akan langkah Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Saya mau baca. Ya, saya mau baca Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 ya. Saya mau baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Oh, setiap saat
kita dikasih firman Tuhan. Saya dari kecil, umur 5 tahun sudah khotbah oleh papi saya. Tiap hari dikasih firman. Dan saya belajar dari umur 5 tahun untuk selalu khotbah sampai saat ini. Takut akan Tuhan. Dari bapak ibu punya anak-anak sampai kepada cucu. Didik mereka hidup takut akan Tuhan. Mengenal akan Tuhan. Sehingga keturunan-keturunan ilahi yang diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Biar dalam suasana liburan ini tetap Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan, supaya keturunan anak kita didik dengan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti Edom Esau yang jahat, tapi kita punya cinta kasih Tuhan, sehingga sampai keturunan kita diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 112, saya mau baca ayat terakhir. Mazmur 112, keturunan orang yang takut akan Tuhan diberkati sampai kepada hanya cucu saudara semua diberkati sama Tuhan. Coba saya mau baca Mazmur 112, saudara ya, ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biar kita berdoa, keluarga kita cinta Tuhan, suami, istri, anak, cucu semua cinta Yesus. Keturunan kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.